Pernah kebayang nggak, orang yang paling berwenang buat nangkep penjahat siber di seluruh dunia, malah jadi korban peretasan paling memalukan dalam sejarah intelijen Amerika? Iya, kita bicara soal Direktur FBI, Kash Patel. Bayangkan posisinya, dia memimpin ribuan agen elit, mengelola anggaran intelijen miliaran dolar, dan punya wewenang buat melacak siapapun di muka bumi. Tapi ironisnya, dia bahkan nggak bisa ngelindungi kotak masuk Gmail-nya sendiri. Ini bukan adegan film komedi satir, tapi kenyataan pahit yang menghantam Washington, tepat di ulu hati pada 27 Maret 2026. Iran baru saja mencabut pin granat digitalnya. Mereka nggak cuma meretas, tapi menelanjangi seorang pejabat tinggi Amerika di depan publik dunia. Foto-foto pribadi yang harusnya terkunci rapat, kini tersebar luas. Foto Kash Patel lagi asyik ngisep cerutu mahal, bergaya di depan mobil antik, sampai pose narsis di depan cermin, sambil pegang botol rum besar. Ngeri nggak tuh? Ini bukan cuma soal privasi yang dilanggar. Ini adalah pesan berdarah dari Teheran, yang bunyinya, kalau kami bisa menyentuh Direktur FBI, kami bisa menyentuh siapapun di Amerika. Di saat Amerika sibuk pamer otot militer dengan kapal induk triliunan dolar, Iran justru membalas dengan serangan jantung digital yang bikin Amerika kelihatan tak berdaya. Bagaimana mungkin sistem keamanan negara adidaya bisa sebobrok ini? Yuk, kita bedah pelan-pelan skandal yang bakal mengubah peta perang siber selamanya ini. Semuanya meledak saat kelompok peretas yang menamakan diri mereka Handala merilis bom digital. Mereka mengklaim telah berhasil membobol akun Gmail pribadi Kash Patel yang berisi korespondensi dari tahun 2010 sampai 2019. Lebih dari 300 email dipublikasikan sebagai sampel, mulai dari urusan pribadi sampai kerjaan lama. FBI memang langsung pasang badan dan bilang kalau nggak ada informasi pemerintah yang bocor, karena itu cuma akun pribadi. Tapi jujur saja, alasan itu terdengar kayak orang yang lagi nutupin malu luar biasa. Siapa sebenarnya Handala? Secara resmi mereka membranding diri sebagai kelompok aktivis siber pro-Palestina. Tapi jangan tertipu, para peneliti keamanan barat dan intelijen Amerika tahu betul kalau Handala adalah topeng dari unit siber Kementerian Intelijen dan Keamanan Iran. Mereka adalah tentara bayangan yang bekerja dengan presisi tinggi di bawah perintah Teheran. Kenapa serangan ini terjadi sekarang? Jawabannya adalah balas dendam yang sangat personal. Seminggu sebelumnya, FBI dengan sangat sombong mengumumkan kalau mereka berhasil menyita beberapa domain milik Handala. Amerika bahkan pamer dengan menjanjikan hadiah 10 juta dolar buat siapapun yang bisa kasih info soal anggota Handala. Tapi Iran nggak butuh waktu lama buat ngebalas. Mereka nggak balas dengan retorika kosong, tapi dengan membuktikan kalau Direktur FBI itu sendiri adalah target empuk. Kalian sita domain kami sita privasi bos kalian. Ini bukan sekadar peretasan, ini adalah tamparan keras di wajah pimpinan penegak hukum Amerika. Mari kita lihat kontrasnya. Amerika punya anggaran militer hampir 1 triliun dolar per tahun. Mereka punya jet tempur canggih, kapal selam nuklir, dan satelit yang bisa mengintip ke halaman rumah kalian. Di sisi lain, anggaran pertahanan Iran bahkan nggak sampai 10 miliar dolar. Cuma 1% dari kekuatan Amerika. Tapi di dunia siber, angka-angka itu jadi nggak relevan sama sekali. Kamu nggak bisa nangkis serangan phishing pakai rudal Patriot. Kamu nggak bisa ngelindungi akun Gmail pribadi pakai kapal induk di Teluk Persia. Inilah yang disebut perang asimetris. Iran tahu mereka nggak bakal menang kalau duel adu fisik secara konvensional lawan Amerika. Makanya mereka investasi besar-besaran di pasukan keyboard. Serangan siber ini murah, bisa dibantah, tapi dampaknya bisa bikin musuh yang jauh lebih kuat merasa trauma secara psikologis. Hacking akun Gmail itu biayanya hampir nol kalau dibandingin sama bangun satu kapal perang. Tapi hasil yang didapat Iran, mereka berhasil merusak reputasi Direktur FBI, menciptakan ketakutan di kalangan pejabat Amerika, dan membuktikan kalau geografi bukan lagi pelindung. Iran nggak perlu kirim pasukan ke Washington, mereka cuma perlu duduk di sebuah ruangan di Teheran dan menunggu Amerika melakukan satu kesalahan kecil. Memakai email pribadi buat urusan penting. Mungkin kamu tanya,
Emang kenapa kalau foto cerutu bocor? Kan itu cuma foto pribadi. Nah, disinilah kamu harus paham soal strategi Iran. Mereka sengaja milih foto-foto yang paling nggak profesional milik Kesh Patel. Foto dia lagi santai, pose dengan botol rum, atau bergaya di depan mobil antik. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah menghancurkan citra otoritas dan martabat jabatan Direktur FBI. Mereka mau dunia melihat kalau orang yang ditugaskan menjaga keamanan Amerika itu cuma manusia biasa yang privasinya bisa diinjak-injak kapan saja. Ini adalah pesan intimidasi kepada setiap pejabat di Washington. Komunikasi pribadi kalian gak aman. Momen privasi kalian bisa jadi konsumsi publik besok pagi. Jadwal perjalanan, korespondensi bisnis, sampai urusan keluarga kalian, semua ada di tangan kami. Dampaknya luar biasa merusak. Ini menciptakan paranoia di dalam pemerintahan Amerika. Sekarang setiap pejabat tinggi bakal mikir ribuan kali sebelum ngetik email atau nyimpen foto di akun pribadi mereka. Iran berhasil menciptakan rasa nggak aman di jantung negara yang katanya paling aman di dunia. Ini bukan cuma soal bocornya data, ini soal hancurnya rasa percaya diri sebuah bangsa adidaya di mata sekutu dan musuhnya. Kejadian yang menimpa Kesh Patel ini sebenarnya bukan kebetulan tunggal. Ini adalah puncak dari rangkaian serangan yang sangat sistematis. Ingat, ini sebenarnya kali kedua Patel kena target. Di akhir tahun 2024, dia sudah diperingatkan kalau komunikasinya dipantau oleh Iran. Tapi lihat apa yang terjadi. Meskipun sudah tahu jadi target, Iran tetap berhasil masuk lagi saat Patel sudah menduduki posisi paling tinggi di FBI. Artinya, kemampuan ofensif siber Iran itu sangat gigih dan terus berkembang. Mereka nggak berhenti cuma karena sekali ketahuan. Target mereka bukan cuma Patel, tapi juga orang-orang penting lainnya di lingkaran Amerika, mulai dari pengacara Todd Blanche sampai Donald Trump Jr. Iran sedang memetakan setiap kelemahan di sekitar pusat kekuasaan Amerika. Analis intelijen menyebut kalau Iran sekarang lagi pakai doktrin tembak apapun yang tersedia. Setelah operasi militer Amerika dan Israel yang berkali-kali menghantam infrastruktur fisik Iran, mereka merasa nggak punya beban lagi. Sejak pemimpin mereka tewas dalam serangan sebelumnya, Iran cuma punya satu instrumen pembalasan yang paling efektif, operasi siber. Dan sejauh ini, senjata digital ini terbukti jauh lebih mematikan buat bikin Amerika panik daripada rudal balistik manapun. Jangan salah, Iran nggak cuma tertarik sama foto cerutu. Itu cuma permulaan buat bikin malu. Di bawah permukaan, Iran punya taring yang jauh lebih mengerikan yang bisa menyentuh rakyat sipil Amerika secara langsung. Ingat serangan terhadap perusahaan perangkat medis Stryker di Michigan? Kelompok Handala juga mengklaim serangan itu. Dampaknya sangat mengerikan. Stryker adalah raksasa yang melayani 150 juta pasien tiap tahun. Saat diretas, mereka terpaksa mutus seluruh koneksi jaringan global mereka. Bayangkan di rumah sakit, sistem yang ngirim data vital pasien tiba-tiba mati total. Operasi tertunda, diagnosa terhenti, nyawa manusia jadi taruhannya. Pejabat Amerika menyebut ini sebagai salah satu serangan siber paling signifikan dalam sejarah perang. Iran secara efektif sedang mengirim pesan gelap. Kami nggak perlu menang perang laut buat nyakitin kalian. Kami bisa nyandra jaringan listrik, sistem air, dan rumah sakit kalian dari jarak ribuan kilometer. Samudra Atlantik nggak bisa nahan serangan kode digital yang dikirim dari Teheran. Amerika sekarang sadar, musuh mereka bisa berada di mana saja, bahkan di dalam jaringan internet rumah sakit mereka sendiri. Apa yang paling menyedihkan dari kasus Kesh Patel ini adalah fakta bahwa Amerika sebenarnya punya protokol keamanan yang sangat ketat buat akun pemerintah. Tapi kenapa pejabat sekelas Direktur FBI masih pakai Gmail pribadi yang rentan? Jawabannya klasik, kenyamanan. Protokol pemerintah seringkali ribet, sedangkan Gmail itu cepat dan mudah. Tapi di era perang siber, kenyamanan adalah celah maut. Iran paham betul psikologi pejabat Amerika. Mereka nggak perlu meretas server Pentagon yang dijaga ketat. Mereka cuma perlu nunggu salah satu pejabat Amerika login ke Gmail di laptop rumah atau HP yang nggak punya sistem keamanan militer. Ini adalah kegagalan sistemik,
Bukan cuma soal satu orang yang ceroboh, budaya keamanan di Washington sudah usang. Mereka masih mikir kalau musuh cuma bakal menyerang lewat tank atau pesawat. Mereka lupa kalau di tahun 2026, senjata paling mematikan bisa jadi cuma sebuah email phishing yang kelihatan sepele. Amerika sekarang terjebak dalam dilema besar. Bagaimana melindungi ribuan pejabat yang masing-masing punya ribuan akun pribadi yang bisa jadi pintu masuk buat intelijen Iran. Pada akhirnya, peretasan terhadap Kash Patel adalah lonceng kematian buat rasa aman palsu Amerika. Iran sudah membuktikan kalau mereka punya operator siber paling kreatif dan berbahaya di dunia. Mereka nggak butuh izin buat masuk ke ruang paling pribadi pimpinan Amerika. Dan saat Amerika menawarkan hadiah $10 juta buat kepala mereka, peretas Iran membalasnya dengan tawa lewat bocoran foto cerutu. Washington sekarang cuma punya dua pilihan. Terus berpura-pura semuanya baik-baik saja sambil nunggu kebocoran berikutnya yang mungkin lebih fatal. Atau duduk di meja negosiasi dengan syarat yang ditentukan oleh Iran. Amerika benar-benar sedang megap-megap kehabisan cara buat melindungi privasi dan infrastruktur mereka dari serangan asimetris ini. Ini bukan perang yang bisa dimenangkan dengan bom. Ini adalah perang rantai pasokan informasi dan kode digital yang sunyi. Satu baris kode yang disusupkan ke server Amerika bisa jauh lebih mematikan daripada satu skuadron jet tempur. Selamat datang di era baru, di mana satu-satunya yang tersisa buat Amerika adalah sunyi dan rasa malu yang mendalam. Kalau kamu suka pembahasan geopolitik dan perang siber yang tajam kayak gini, jangan lupa like dan subscribe. Bagikan video ini biar makin banyak orang yang melek kalau dunia nggak lagi sesederhana yang kita lihat di berita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.